lamin-laminnya, tapi di situ dibuat tempat acara saja jadinya. Gitu. Lanjut. Ini pertanyaan terakhir sih sebelum kita lanjut ke tentang yang Mas. Ini sih terkait tanggapan mungkin Bapak sebagai pengurus dan mungkin juga terkait kita membuat museum itu di rumah langit, apakah kayak sesuai atau gimana gitu tanggapannya? Apakah misal kita membuat museum, apakah bakal memudarkan kebudayaan di sana atau bagaimana tanggapannya? Kalau museum ini kan terkait dengan edukasi supaya memudahkan. Ini kan kita banyak kunjungan dari anak SD, SMA, habis itu ada perguruan tinggi. Nggak mungkin kita ini menjelaskan terus menerus. Baru kita ini kan tidak ada lagi artefak-artefak zaman dulu kan tidak ada lagi. Dengan adanya museum kan kita bisa, walaupun dia museum interaktif, kita bisa tonjolkan gambarnya. Oh ini loh, gambar ini loh zaman dulu, misalnya takjau misalnya kan, takjau itu begini gitu kan. Jadi walaupun tidak ada bendahnya tapi kita bisa lihat, itu manfaatnya sih. Parang juga ya, parang, mandau, gitu. Tanggapannya positif aja ya? Iya, bagus saja untuk mengedukasi ya, kan tidak mengganggu. Iya, ada tawok, tahu gong itu. Iya. Kan anak alo ya. Ada juga bintang-bintang. Ya. Intinya tidak mengganggu kan Mai, karena dia ada ruangan khusus. Terus tujuannya untuk edukasi ke masyarakat umum. Gitu. Untuk terakhir harapannya gitu untuk museum interaktif ini. Woi. Ya, gimana sih tanggapan untuk museum interaktif yang kita buat di rumah langit? Oh, di belakang Amin. tempatnya itu yang luas. Ya, harapannya supaya memudahkan masyarakat mengenal budaya Dayak Kenyang. Apa saja peninggalan Dayak Kenyang zaman dahulu supaya lebih mudah dikenal orang. Begitu ya, Maya? Ya. Kayak mandau, kayak peninggalan banyak anunya, barang-barang yang dulu nanti ditaruh di sana nanti. Jadi kalau orang datang langsung masuk ke tempat itu, semua bahan yang dulu ada di situ semua. Ya. Walaupun bentuk bentuk video gitu kan, tapi mudah diketahui orang bentuknya seperti apa zaman dulu. Harapannya di sini bisa memberikan dampak positif. Betul, mengedukasi orang. Mungkin ini kita masih menunggu teman saya mau ambil laptop lagi buat lanjut diskusi tentang Oh iya. Oh ya, foto dulu. Apa? Terus awal mulanya saya pindah ada di mana? Terus akhirnya memutuskan semua atau beberapa orang untuk pindah ke Pampang. Apa? Yang kita mau bilang ini yang langsung dari Apokayan aja ya. Iya. Nah, kami dari Apokayan ini. Iya. Jadi kalau datang dari Apokayan itu beberapa tahun kami jalan kaki. Beberapa tahun. Mungkin ada 3 tahun kami jalan kaki dari Apokayan. Senang. Di kubur aja di situ. Di jalan. Oh. Tidak bisa mana-mana bawa kan. Iya. Daripada kita Beban. pikir itu bikin aja kuburan di jalan. Nah, baru buat satu tempat untuk dia. Habis itu baru lanjutkan lagi. Ya. Semua yang meninggal itu ada juga yang meninggal banyak di situ. Ada kuburan juga. Ya. Semua orang yang meninggal pada saat itu dikubur di situ. Karena dalam 1 tahun itu kan orang berkumpul bikin pondok dekat-dekat aja. Oh, enggak jalan terus. Iya. Ya. Rumah lagi bikin dalam 1 tahun kami di situ jadi orang
Enggak pada tahun itu ada kuburan itu. Di semua orang meninggal di satu tempat. Sampai ke Pampang ini kan, sampai ke Pampang maksud kami tadi mau lihat ke pemerintah kayak Segarong. Iya. Rencana kami tadi mau hidup di Teluk Dalam. Oh, di Teluk Dalam. Teluk Dalam kami rencana dulu. Tapi karena masih jauh, kami dekat kota lagi. Iya. Bilang orang tua kami dulu harus kita dekat kota. Supaya kita anak kita bisa sekolah dan juga mendekati rumah sakit. Itu dulu. Karena rumah sakit waktu itu kan dari rumah kecil untuk di sini 6 keluarga itu dalam 2 tahun kami 6 keluarga ini hidup di sini. Habis itu baru orang banyak datang. Dulu itu Amis. Nama di sini. Oh. Pampang ini menurut cerita mereka ini orang daerah kota ini kan dia bilangnya Pampang aja. Itu nama Pampang itu Pampang. Ada Cabangnya. Cabang sungai. Kalau cabang itu Pampang namanya itu bahasa Sungai. Saya. Persimpangan sungai di Ilir itu kan persimpangan sebenarnya dulu Iya. tuh Persimpangan. karena ditimbun sebelah sini yang jembatan yang di Iya, ada iya. masjid itu kan Nah, itu persimpangan begini sebenarnya sungainya itu ditimbun sebelah sini jadi satu jalur aja jadinya. Dulu kan yang dari rumah kita tinggal itu sungai kan, Pak? Sungai sekarang dipindah alurnya ke Oh. apa itu namanya Pampang namanya. Dalam bahasa Bahasa saya itu bahasa bahasa Bajar. Oh, berarti Pampang, sebelum udah itu maksudnya. namanya Pampang. Jadi Iya. simpang persimpangan. simpang yang mereka Pampang. Itu yang kami tetap Ingat. namanya Itu Pampang terus, ini. iya. Nama Pampang ini dari sana dulu. Jadi kami ikut bilang orang kita itu kan katanya Amerika bisa di kota ini nah tapi tidak ada tempat. Oh bapak ke Pampang sana ada Pampang 2 di situ bapak bikin ladang bikin pondok itu bilang mereka dari kota dong dari Samarinda. Jadi orang mudik pakai perahu. Mudik pakai perahu sampai simpangnya Pampang itu baru kami bikin tempat di sini sudah Dari bendungan itu naik cas dulu itu yang bilang naik cas dulu kecil aja naik cas yang kecil itu Iya. perahu Sampai dari sini. Maka aja. Berarti 6 keluarga tadi itu di satu suku yang sama. Sama Sukunya apa? Daerahnya apa? sama penyanyi tapi nah ada suku satu ini Bongbong namanya. Bakung, satunya lagi. Bongbong. Bakung. Nah itu aja dulu. Oh, 2 itu dulu. Taman Sadir itu gimana? Sekarang saya itu tunjuk ya. Tunjuk lagi. Dana akan. Ini apa Pak Sadin? Oh, itu yang pertama kali tapi yang tunjuk. Ya, jadi 3 macam ya. Untuk nama-namanya masih ingat Pak, yang keenam itu tadi, keluarga tadi. Siapa aja? Siapa aja? Sebut Bapak Bulan. Bapak Bulan itu siapa namanya? Tingang. Tingang. Pak Tingang. Tingang. Terus satunya Ya,
Pak Tingai. Pak Tingai. Terus Pak Lahangnya namanya. Oh, Lahang apa namanya? Lahang Tingai itu kan Petingai ya. Tingai Laing nama Tingai tadi Tingai Laing. Terus Lain. Keluarga ini ke sini, baru dia ikut kami ke sini lagi. Bapaknya Bit Imang namanya. BIT. Bit Imang. Ya. Satunya lagi berapa? Satu lagi. Siapa yang ingat siapa? Pak Anu, Iya, Din. Wah, sudah namanya. Iya, Din. Iya, Din. Oh. Bit anak ini kan. Iya. Masuk aja lah itu. Itu aja tuh. 8. Berarti mulai jalan pindahnya berarti kalau 3 tahun 75 berarti ya. Kalau udah 75, 3 tahun itu berganti-ganti sampai akhirnya ketemu lah. Terus tambah terus. Dari tahun 78. Makan. Terus. Iya. Terus Amai mulai pembangunan balai dulu kira-kira tahun berapa itu? 91 ya resmikan ya kan? Resmikan tengah itu 91. 86 ya mulai membangun ya. Berapa tahun itu? Panjang. Panjang. 91 baru selesai. resmi. Resmikan 91 kadang sama ya. 91 kan 89 dah. Mulai 89 91 resmi kan deh 90 berarti 86 ini kemulaian nah. Oh berarti berapa banyak mulai pas tempatnya kan bersih tempatnya dulu habis itu baru cari kayunya prosesnya mulai dari 86 sampai ke berapa? 91 tadi. Peresmian 91 berarti pembangunannya ya 90-an gitulah ya selesai ya karena memang manual zaman dulu kan iya nggak bisa kayak sekarang ya sekarang aja kerjaan setahun itu sudah pakai alat apalagi manual kayak gini. Proses pembangunannya itu berarti nggak dibantu sama pemerintah kan kan memang Enggak. resmikan. Iya manual semua swadaya semua ya kan iya swadaya semua Termasuk yang ukir-ukir ini Koy. iya Ada berapa orang yang ukir dalam satu bulan? satu yang desain ahlinya ya Siapa? Pak Tuluy Tuluy. ya Tuluy Pak Tuluy nama senimannya. Bahkan sampai yang belawing depan tadi itu berarti yang mengukir. Nah itu Sleman Tajak ya kalau yang belawing itu Pak Sleman Tajak yang buat itu belawing tapi belawing itu sudah pernah diganti sekali ya kan namanya pernah karena pas masa awal itu dia tidak pakai anti petir dengan tam petir sebesar itu kebelah Baru pakai anti petir. ya baru ganti lagi baru pakai anti petir. Kapan juga? Udah tahu lama saya SD ya saya tahu itu kami sudah di sini Karena ngelihat terbelahnya itu ya Pak. kami sudah di sini saya 89 di sini.
Berarti untuk yang puslaminya sendiri tadi ada senimannya sendiri, yang di belakang tadi sendiri. Ya. berarti termasuk yang ukiran di atas atap itu jadi satu. Iya, iya. Itu swadaya semua dulu. Kalau sekarang kan ini sudah direhab semua. Iya. Itu rehab semua, baik yang di atas, baik yang kalau yang di dalam di tengah itu memang awalnya seperti itu. Masih asli banget. Masih asli. Ya kan namanya masih asli. Cuman kami cat aja. Nah, kalau asli masih asli di tengah itu. Cuman dicat aja itu. Nah, dia sebagai mendamaikan orang. Si burung Ya. gani ini. Ada arah tertentu atau enggak? Hah? Ada arah penempatan tertentu enggak burung gani? Oh, Harus menghadap mana? Ada. Ada dia Ini abak. Nah, oh iya dia dari mana kita datang kan Oh, dia duduk dari sini. dari mana kita datang berarti yang datang tadi, keluarga tadi datang dari arah Iya. sana. Makanya dia mengarah ke sana. Nah, iya. Oh. Artinya satu lamin ini diceritakan banyak banget artinya. Banyak itu. Iya. Cuman kan orang Dayak ini mengambil binatang itu sebagai sebagai lambang gitu loh. Iya. Karena mereka lihat kehidupan binatang zaman dulu, kalau berani berarti harimau gitu kan. Iya. Kalau sudah pemimpinnya pakai baju harimau berarti dia sudah pemimpin gitu kan. Sebagai berani ya, sudah berani gitu loh. kalau kita pakai gigi itu kan Sama gigi. Iya. Ya, berarti orang itu untuk orang yang masuk kerajaan ya dia sebagai raja gitu itu bangsawan lah. ya dia kan dia dapat harimau itu kan karena dia berani Berburu Iya. harimau ya. dia berburu harimau dia dapat giginya itu jarang yang bisa dapat kan. Iya. Jadi kalau yang berani baru bisa dapat karena dia berani melawan harimau tuh. Sama naga. Kenapa Dayak ini ada naga gitu lah, men? Padahal kan tidak ada naga nih. Iya. Kenapa dia cuma ngambil ilustrasi naga ini atau apa gimana? Nah, ini ada dengar cerita orang dulu. Jadi naga ini kan dia di sudah jadi ada tarifnya, ada yang macam-macam di tubuh itu di gunung. Dia turun ke sungai karena dia tidak bisa dilihat orang. Jadi dia turun ke sungai. Kalau dia turun itu sampai gunung itu terbelah dia kalau dia turun. Oh. Apa itu? Penentuan dari ya tentuan tuh saya buat naik. Oh, Longsor ya, longsor. tempat dia jalan tuh longsor semua tanah Ya. sampai ke sungai. Sampai sungai itu tertutup karena longsor dari jalannya itu bisa tutup sungai itu langsung karena sungai di Akam ini kan tinggi. Iya. Kalau dia di gunung dia mau turun tuh semua gunung yang tempat dia jalan tuh semua turun lagi. Ceritanya, jadi orang mengikuti ceritanya itu kalau orang ini. Jadi ada 3 hewan tadi ya Pak? Iya. Harimau, burunggang, sama naga. Ya, Sebenarnya itu kami juga dapat cerita itu juga sebenarnya. Cuman kan kita belum pernah membuktikan bahwa kebenaran ini barang kan. Iya. Tapi dari cerita-cerita kayak gini kan ada longsor apa segala kan. Itu memang mereka dia turun. turun. Oh.
bisa menggambarkan dia. Mereka sudah masuk ke sungai, jadi sudah lihat lagi. Iya. Ada yang menceritakan hal seperti itu kan belum, kita kan udah tahu asli kebenarannya, cuma dari cerita sehingga sampai sekarang pun di ukiran Dayak banyak kan ada naga gitu. Kalau bilang, lain-lain juga banyak. Iya, naga. kalau bilang orang tua dulu, naga ini asalnya dari ular itu. Piton, sawah. Dia di gunung aja kan, dia makan binatang. Lama-lama berapa tahun dia sudah hidup itu, dia besar sudah kan. Dia ada gandumnya, ada taringnya yang panjang, ada kukunya juga sudah ada, kakinya lengkap sudah. Iya. Jadi kalau dia di atas kan nggak bisa dekat. Dia mau makan orang tuh sebenarnya. Dia harus turun ke sungai. Jadi ini sebenarnya kami mendapat arti dari beberapa bacaan yang kami cari itu, dapatkan ini sebenarnya gambar tiang utama dari Lameng itu. Yang kami baca itu tiang kayu ini punya motifnya itu tempayan, Pak. Tempayan. Nah, dari artinya itu saya cari-cari itu enggak namanya toples, apa artinya toples, apa bener? Ya bunci, apa tempayan? Tembayan tuh tajau kan? Tajau. Bahasa Dayaknya tajau. Tajau namanya tuh. Tajau. Itu kalau tajau itu kena orang bangsawan dulu kan, yang punya rumah yang besar itu harus mempunyai gambar itu, karena itu bilang orang tua dulu itu sebagai bukti satu rumah. Untuk kalau adat Dayak nih kan ya, itu sebagai rumah apa, rumah pikiran ya, satu tempat untuk satu tempat pikiran orang berkumpul. Itu tempatnya itu Tajau namanya itu. Jadi semua orang berkumpul seperti ini kan, orang banyak. Jadi disinilah tujuan Tajau ini, untuk kita menyimpankan pikiran dan kata-kata yang bagus di dalam ini, ya, kita simpannya supaya jangan hilang gitu. Satu tujuan itu tidak bisa berubah, tetap menjadi satu untuk perbaiki ke depan. Itu artinya. Oh, artinya. Arti Tajau itu. Kena taruh di tiang gitu motif. Karena motifnya itu untuk orang melihat supaya kelihatannya kok bagus ini. Nanti orang lihat kan, jadi itu sebab orang kasihnya tuh. Karena kalau menurut orang tua dulu harus bikin itu karena cantik kelihatannya kalau dipasang di tiang besar kan. Jadi udah ukir-ukir itu di gambar-gambar ada macam itu gambarnya tuh. Jadi orang bikinnya melewati ukiran Dayak semua. Itu sebabnya Tajau namanya itu harus ada di tempat lamin adat. Nah itu. Oke, sebab itu ada satu pikiran tadi berarti yang kuat. Ya. Oke. Nah ini juga tiang kayu itu namanya sukak efek ya. Suka pak namanya. Oh, suka efek. Ada suka pak juga yang bikin. PRQ ya. Pakai semua bahasa kenyal dan Kapak itu fondasi utama. Ya, fondasi utama. Ya, fondasi utama. Dari tiang bawah itu dari. Ya, ada yang sampai atas itu. Ada yang panjang itu. Panjang itu. Itu yang panjang itu suka daduk namanya. Nah, itu suka daduk. Ya.
bahasa Dayak suka dado. Ya. Oh, suka dado. Yang langsung ke atas kan, Ya. itu suka dado namanya. Kalau suka pak itu di bawah aja. Oh, yang bawah. Jadi ada ukir-ukir di bawah lantai dia. Oh. Namanya suka pak. Suka apa? Kalau tiang panjang tuh Ada tuh. suka dado. Suka dado. Ya, suka dado. Kan kayu bundar gitu. Oh, ini sih. Oh, ya. Ya. Kalau di diukir itu baru ini itu suka Iya. suka dado. Dado, suka dado. Iya. Ini selanjutnya lagi, Pak. Nah, ini ada motif yang dapat saya harimau nih, Pak. Di sini. Di dinding itu. Oh iya. Ini lenjau ya. Ah iya betul. Kelenjau. Lenjau. Ya lencau namanya tuh Lencau. bahasa Dayak lencau. Cau. Oh. Jadi binatang itu tujuannya itu untuk Lencau. karena orang percaya binatang ini kan dulu itu sebab orang ambil giginya untuk kalau untuk orang yang ada jimat tuh nah. Kalau dia pakai itu, Lencau. kalau dia apa itu kalau dia sumpah ya, dia sumpah satu orang, betul kah kamu? Itu Jadi kalau betul ini kan anu sudah. Ya. Kalau yang Ya, sumpah. yang salah ya sumpah. Kalau yang salah langsung meninggal. Langsung. Tidak ada ampunnya. ya. Itu kalau orang yang salah berani dengan Mulu kan. anu itu. Ya. Ya itu. Ilmu dulu jadi kayak gitu. Itu sebab orang anu pakai giginya itu karena itu keberaniannya itu Binatangnya. Binatang. Oh. binatang Itu melambangkan binatang tadi buas keberanian. namanya Enggak. karena dia Ini malamnya cuma ini. apa itu ada hantu Siang pulang. jadi dia yang menjaga rumah itu sebab orang kasih gambarnya itu karena dia satu Satuan. penjaga Iya, iya. Jaga. penjaga balai Coba. penjaga rumah besar. Jadi Pak Jadi kalau orang wawancara mau macam-macam di rumah adat tuh itu dia bisa marah, binatang ini marah, kan cari-cari tidak bisa main-main di balai gitu. Itu sebab orang kasih gambar itu. Itu ya. Itu pengawal tuh, Awal. pengawal balai. kayak gini panjang masalahnya. Iya. Nah, terus ini ada Lama udah. ini tangga ya, tangga pintu masuk namanya. Oh iya ya, Iya. Can. ya ada tangga pintu masuk. Nggak bisa semua Kalau tangga pintu masuk itu ceritakan dulu. itu sebab orang bikin tangga itu karena tangga itu untuk enak jalan masuk ke rumah adat kan. Jadi kalau itu ada patung-patung yang jaga di tempatnya itu kan untuk naik ke tangga itu yang untuk orang enak jalan ke masuk ke rumah itu harus melewati tangga itu. Jadi kalau tidak lewati tangga itu udah bisa masuk. Iya, jangan. Ya. Tujuannya Kalau orang yang mau jahat kan kalau dia masuk ke tangga itu pengawalnya itu yang bagi kami itu orang-orang ditangkap. sejarah. Dia Kenapa dulu dikena itu. paling kami Itu masalah jalan tangga itu. Jadi tidak bisa lewat mana, lewat lain. Harus lewat tangga. Mirip sebuah batu. Tidak rusak dia. maksud saya itu gitu kayak gini satu arah dia gitu loh. Supaya Ini ada. kayak Nah, gini kalau ini Pak, banyak ini kayak motif gini apa loh. namanya, Pak? Iya. Oh, motif Akan ukir itu. mirip Iya. saja cuman Itu motifnya untuk Dia nggak bisa. orangnya yang menyenangkan melihat dia keadaannya ke atas itu kan ada ukir yang cantik di atas. Jadi itu untuk menyenangkan orang aja itu supaya tertarik orang masuk. Jadi itu sebab orang bikin ukir yang begitu. Jadi kalau tidak ada itu kan bukan orang
bukan rumah adat kan. Iya. Kalau itu ada pasti rumah adat namanya tuh. Bentuk-bentuknya ini dari mana, Pak? Bentuknya ini kan memang diukir begitu karena memang begitu ukir dulu Khasnya. di tiang di rumah besar, rumah adat. Oh. Itu orang bikin itu. Awalnya dulu kenapa diambil kalung-kalung itu dari apa dulu, Me? Oh, dari Paku, dari udah paku, ya dari paku ada Pakis. pakis itu kan ada Kalung. pakis itu ada ukir dia kalau dia masih muda kan. Iya. Itu contohnya. Ambil Contoh orang bikin. idenya dari situ ya. Dari situ orang bikin contoh ukir-ukir itu. Dan identitas visual. Ya, jadi ada satu akar juga ada yang seperti ukir dia. Dia seperti ukir dia. Kalau dia muda kan dia ukir. Nah, jadi senang orang lihat. Jadi orang buat seperti itu Kan lihat. ukirnya itu. Jadi itu sebab orang banyak bikin ukir yang sama dengan Bisa dia begini. itu. Apa idenya dulu? Ya, Sama-sama cantik. ya itu dulu orang lihat cantik ini. Ya. Orang buat seperti di paku itu yang muda itu. Nah, jadi itu kesenangan orang yang ukir-ukir itu ya pikiran sendiri yang bikinnya itu. Jadi itu dulu itu. Jadi tambah banyak sudah orang bisa sekarang kan. Iya. Bukan yang pertamanya udah tahu. Tanya semua. Orang ikut-ikut aja sudah. Iya, ikut. Pertanyaan enak juga kita tanya kan. Kalau namanya enggak ada nama tersendiri nggak, Pak? Nama Macam-macam. punya namanya atau memang dari motifnya itu punya nama gitu? Motifnya apa namanya? Kalau motifnya itu kan Nanti ini ada lagi soal menyenangkan orang datang ke rumah itu, tandanya juga itu tanda rumah adat itu, rumah besar kan, jadi itu video bisa diputar. Boleh. rumah alamin adat tuh. Itu aja yang punya ukir yang gitu, ya itu anunya. Terus ini ada motif tanjau. Tajau ya. Sudah tadi anu Tajau, oh, sama ya. sama itu. Naga ini langunan ya. Ya Langunan namanya tuh. Oh, Ada sama. Alangunan. penjelasan yang Iya, sudah ada. Nah, ini kalau ini motif apa? Yang di atas. Oh itu anu juga itu. Itu menjaga juga itu. Ada juga ya. Ya itu encau nah. Oh, lencong. Ini nggak ada kalung nanar ya? Kalung pembawaan. Oh, kalung kulup. Kuluk. Ya kulup. Oh. Kalung kulup namanya. Di sini ornamen manusia, ornamen manusia. Oh. Itu Iya, namanya ada. kalung kuluk. Kalung kulup. Dia kalung di Ya, luar. ini kalau encau ini kan singa ini itu yang sudah di penjaganya itu. Nah kalau burung gang ini Enggak. dia untuk bicara, mendengar semua orang tahu. Bunyinya itu besar. Kalau dia bunyi itu semua orang tahu. Untuk memanggil, mendamaikan orang gitu yang Karena sifat Burung burung gang itu, dia kalau pergi makan pohon beringin, dia pasti teriak. Dengan teriakan dia itu burung lain dengar datang untuk memakan di situ. Nah makanya Dayak ambil sifat burung gang. gang. Karena dia tidak pernah mematuk burung yang lain. Burung Dia gang ini manggil. dia tidak mengganggu burung lain, makanya dia Sebuah perdamaian sebagai tadi ya. perdamaian tadi. Ya, dia memanggil. Kalau burung yang lain kan, kalau dia bunyi itu burung yang lain datang. Datang. Oh. Itu maksudnya tuh. Keren. Oh, kalau manusianya ini apa, Pak? Yang di tengah. Iya, Pemimpin.
Itu manusia itu orang kerajaan. Oh, orang kerajaan. Nah, bangsawan dia itu. Jadi kalau dia ini semua binatang ini, kalau burung gang ini kan itu bunyinya kerajaan ini. Dia bunyi itu panggil orang kan, supaya orang tak ikut tempat dia, supaya dia bisa kasih tahu orang semua, masyarakat datang ke tempat dia, dia bisa mengajarkan orang dengan keadaan yang baik. Jangan membuat ini, jangan buat itu. Kita berdamai, tenang. Itu bilangnya. Jadi semua orang tahu dia bunyi itu ini burung ini yang sebagai bunyinya kerajaan nih. Dia yang bunyi. Tapi suaranya kerajaan ini, bangsawan ini itu bunyinya burung gang itu. Nah, sebagai penjaganya inilah harimau itu. Siapa yang mengganggu dia kan harimau yang menanggap. Itu dia. Ya. Simbiosis mutualisme. Iya. Korelasi. Korek. Terus ini ada berlubung umak. Ya, berhubung umak. Ya, ini apa, Pak? Ada burung enggang lagi? Burung gang lagi itu, karena orang buat burung gang ini sering ke atas itu karena dia sebagai raja burung ya. Raja burung. Raja burung kalau di Kalimantan kalau dia berbunyi itu tidak ada yang lawan dia. Tidak seperti burung yang lain kan. Bener bro. Dan badannya juga bagus, bulunya. Iya. Orang pakai sirip itu kan. Bulunya tuh. Nari itu nah yang muda meninggal, paling yang tua-tua aja meninggal. Tidak sama seperti sekarang ini. Anak juga meninggal. Yang masih muda juga meninggal. Kok dulu tidak ada yang begitu. Paling sudah cukup umurnya baru meninggal. Ada sampai 100 tahun. Lamanya ada yang paling gede 90 tahun. Baru meninggal. Jadi semua orang dulu pakai tungkat aja mereka jalan. Karena saking tuanya. Sehat ya. Sehat. Tapi dia bongkok sudah tidak bisa jalan. Itu dulu. Jadi inilah contoh-contohnya. Orang tua ya, mungkin mereka ini duduk aja. Ada yang muda itu yang bekerja. Itu dia. Kalau yang ini sama Pak? Ini ada beda-beda. Ya beda-beda aja. Beda-beda. Itu cuma mengartikan perbedaan orang yang datang aja Pak. Iya, berarti kan orang yang datang kan ada yang pakai telinga panjang juga kan. Iya. Ada yang enggak pakai juga. Iya. Berarti semua berkumpul gitu. Itu contohnya. Jadi emang gak ada nama spesifiknya ya Pak. Kayak patung pertama namanya ini gitu, gak ada namanya. Nama Masing-masing orangnya. enggak ada namanya. Dia kalung langsung. Ini yang paling Iya. ya. Ya. Kecuali kalung di depan itu yang tape itu kalung tape namanya kan. Ya, kalung tape namanya. Yang besar itu, yang kirang timbul itu. Itu kalung tape namanya. Kalung tape. Secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Ya. Cuma segitu aja. Jadi iya udah segitu aja. Ada lagi? Cukup sih Pak. Ya, Cukup sudah. Soalnya juga. Iya. Kedua orang nih. Oh, Kedua ya senang. kerjain
ini Panembam iya wawancara apa kan selain Serom Dokter Serom kan. ya Serom Banyak na orang. Kita ngerti sejarah tadi ya. Pada ayat dah. Jauh paling melengkapin aja. Iya, iya. Jadi ada sumber lah berapa orang Ya. kan. Jadi tinggal menyatukan aja nanti. Ya. Nah, paling kalau kepala adat nanti ya itu tadi kayak pikiran Jawa apa segala Sama para orang. Nah, nanti dia bisa menjelaskan juga itu. Jelas. Kalau soal awal kan mereka belakang tapi bapak ini Iya, iya. mereka sejarah datangnya mereka tuh belakang. Oh, jadi dia enggak tahu kalau yang saya nyebut nih enggak tahu dia Dia pertamanya. nggak tahu. Cuman yang kalau makna dari ukiran apa segala, beliau tahu. Ya, ukir-ukir itu dia tahu. Karena mereka setiap ada Patung-patung. permasalahan adat, mereka kasih benda-benda itu. Ini. Jadi mereka menjelaskan benda-benda ini. Oh, Gitu. ya. Gitu. Oke. Boy, terima kasih banyak, Boy. Ya, sama-sama. Akhirnya kita banyak tahu tentang artinya, kan banyak macam yang Iya. kalau cari di buku tuh masih kurang. Nah, Jadi semoga dengan ini tadi, yang lain-lain nanti kalau baca tulisan dari kami juga paham ya. arti-artinya dan lain sebagainya. Soalnya ini Renak Buko kan. Nah, jadi anak-anak muda ini itu aja kita kasih mereka. Ya, ya. Jadi tahu mereka sejarah kita Lampang nih kan. Nah, Soalnya selama ini kan tidak ada. Jadi mereka pun sumber pun bingung juga mereka. Betul, Pak. Jadi siapa yang kami mau datangi kan Iya. gitu kan. Padahal ada aja kakek-kakek mereka. Cuman ya lebih bagus kayak ini kan supaya mereka mengetahui. ya, ya. Betul. Mungkin enak namanya. Ya, ya. Ya, makasih. Masih banyak, Boy. Sudah. Ya. Mari, Boy. Foto-foto malam. Sudah foto-foto. Dokumentasi. Ya, foto dulu. Boleh. Boy. Ayo. Ini gimana? Foto di mana? Di sini kan. Di sana di mana?